Ya bener banget, kalau gue setuju sih sama Longgi, kalau misalnya bicara cinta kasih di keluarga itu berpengaruh banget gitu kan, dimana kita mencintai mengasihi bapak kita, mama kita, itu pun terlihat ketika kita mengasihi ya lawan jenis kita gitu Ya. kan Gi. Cuman kan kalau kita ngomongin tentang cinta gitu, ngomongin tentang kasih, kayak yang dibilang kemarin sih yang gue dengar dari khotbah Bang Jos kan bilang bahwa cinta itu kan kadang-kadang menjadi sesuatu yang baik tapi juga bisa jadi sesuatu yang bahaya gitu kan. Nah, nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya dalam kehidupan di luar gitu, ibaratnya kita keluar dari rumah, keluar dari tempat perlindungan itu, ibaratnya banyak cinta-cinta yang bahaya itu. Nah, iya kan, banyak cinta-cinta yang bahaya yang bisa narik kita tuh, narik kita buat kita nggak kudus, nggak hidup kudus. Kita malah ibaratnya ya kasarnya kita berzina gitu, free sex dan sebagainya. Nah, gimana sih sebenarnya tempat perlindungan ini yang dimulainya dari keluarga dan juga gereja ini bisa gitu berperan supaya kita nggak sampai kepada cinta yang bahaya itu kayak gitu. Gimana sih Gi sebenarnya? Ya, cinta pada dasarnya bagus. Ya, makanya si Salomo bilang, "Jangan bangkitkan cinta pada waktunya." Tahu nggak kenapa dia ngomong gitu? Karena gini, dia kan suka di istana gitu kan. Itu cewek-cewek pada telanjang tuh. Oh serius? Iya, jadi ayo sini hamili aku ya gitu-gitu. Makanya dia bilang, "Jangan bangkitkan cinta aku, hardi kau Yerusalem." Dia kesel banget. Tapi pada akhirnya Oh, habis gue hardi, pikir Salomo ini tadi. Oh. Makanya gue kaget itu. Nah, habis kayak Salomo gitu tuh, bahaya banget. habis kayak gitu tuh, gitu Iya. kan. Tapi boleh juga. Enggak. Makanya istrinya 1000. Oh iya 1000 ya. Istrinya bukan 1000, istrinya 700, 300 300-nya gundik. gundik. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang ayo hamili aku, itu gundik-gundiknya gitu kan. Oke. Makanya dia marah banget. Nah, lalu kenapa Salomo bisa kayak gitu, bisa 1000 gitu kan? Ya memang karena dia hubungan dengan keluarga tidak baik. Tidak baik hubungan dengan keluarganya. Dan lalu dia tidak dekat, bukan tidak dekat ya, dia tidak benar-benar masuk dalam namanya bait suci itu. Dia kan di istananya itu. Mana ada berani? Ada berani orang pakai celana seksi di gereja? Ada? Nggak mungkin sih. Nah, ada berani orang di bait suci pakai apa nama itu celana ya buka baju telanjang? Nggak ada, mati mereka ya. Gitu langsung mati gitu kan. Makanya seperti yang tadi Epi bilang gitu kan, ruang Maha Kudus itu dikit aja dosa habis. Makanya kan pernah belajar kan imam kalau mau masuk ke ruang Maha Suci diapain kakinya? Diikat. Diikat biar kalau mati nanti tarik. Iya. Karena kalau mati Iya. temennya bantuin mati juga temennya gitu. Iya. Itu bait suci malah tempat para mayat saudara, bukan tempat kudus lagi. Diikat ditarik gitu kan, saking kudusnya. Nah, lalu apa hubungannya? Gimana cara? Tapi kan Bang Anggi, oke di ruang di keluarga oke, tidak mungkin orang berbuat yang asusila atau bukan tidak mungkin, sorry. Apa namanya itu tidak mungkin kita mendapat yang namanya input-input yang tadi yang kamu bilang yang seks dan lain-lain. Lalu di gereja juga nggak mungkin. Betul nggak? Ya, di gereja GKI kalian datang dengan celana di bawah lutut, dengan rok di bawah lutut, besok pasti di bawah ke mata kaki, pasti berubah gitu ya. Pasti. Mungkin awal-awal karena belum tahu gitu kan. Di Tapi atas pasti lutut maksudnya. di atas lutut. Iya, oke. Di Tadi lu atas bilang di lutut. bawah lutut. Oh di bawah ya? Di bawah Sorry. lutut. Di atas Atau lutut. dia makainya dari atas dengkul gitu. Di bawah lutut masih salah tuh. Jadi dia di atas lutut, di lutut mana sih? Lutut itu dengkul. Lutut mana? Lutut itu dengkul kan? Iya ini lutut. Lutut yang mana? Ini nih. Iya di atas berarti sini kan? Lu tadi bilangnya kecuali Di dia bawah. pakai celana di bawah lutut. Oh iya, dia, Iya. dia di atas lutut Tar, ya gue salah Di Tar. atas lutut kan? Ya, emang Anda hebat Tar. Iya. Luar Jangan biasa. bingung Gi, jangan bingung Gi. Jangan bingung Gi. Ulang, tuh. Nah, Tara kok Tara sih? Tara misalkan pakai celana di atas lutut, misalkan ada Iya. wanita dia pakai celana di atas lutut. Pasti bertahan 1 minggu. Minggu depan pasti di bawah mata kaki pasti. Karena diingetin ya. Karena pasti ya? diingetin gitu. Walaupun ada yang pernah bilang Tar, bener nih nanya, Bang Anggi emang kenapa sih saya pakai celana di bawah di atas lutut? Yang penting kan saya hati saya sama Tuhan katanya. Saya bilang gini, dia bilang Dek, memang hatimu sama Tuhan, tapi sekitarmu hatinya sama engkau. Saya bilang. Bener. Iya benar. Kaunya enak nyembah Tuhan, haleluya haleluya, sampingnya nggak konsen semuanya, samping belakang kiri kanannya gitu. Nah, lalu gimana nih? Tapi kan itu kan di gereja oke. Di rumah tadi tempat perlindungan oke. Tapi gimana di luar? Nah, pada dasarnya bagaimana supaya di luar kita bisa yang namanya tadi terhindar daripada yang seks itu? Nilai, value. Gak bisa pungkiri dari value. Value yang ada kita dapat dari keluarga dan value yang kita dapat dari gereja itu kita nancep di otak dan di hati. Nggak cuma di hati ya. Kan kalau hati kan emosi gitu kan.
teriak, oh haleluya Tuhan jaga kekudusan, cuman hati. Tapi nancep di sini. Duanya nih, hati sama pikiran. Kalau udah nancep di sini, udah deh tuh, keluar aman. Bahkan ketika kita keluar dan kita bawa value itu, orang gini nih sama kita, hormat. Hormat betul. Nah, kerap kali kenapa kita kira gampang banget di luar jatuh, karena value itu kita tolak. Itu dia. Memang sih gereja di GKI, Bekasi lagi. Memang sih keluarganya ada di GKI, bahkan diberkati di GKI. Tapi value daripada GKI, value kekudusan GKI tidak diserap di hati dan pikiran. Loh, Bang Anggi, gereja lain pacaran, yes. Gereja lain boleh pelukan, boleh. Gereja lain boleh pegangan tangan, boleh. Itu cinta kasih kata dia, eros. Bang Anggi, gereja lain boleh rangkulan, boleh. Tapi itu kan value-nya dia. Loh Bang Anggi, value kita berarti lebay banget. Setiap keluarga punya keunikan masing-masing. Betul nggak? Ya. Iya. Karena kalau keluarga gue, Tara, wanita berani ngechat gue aneh-aneh, abis sama mama gue. Minta hapus itu. Karena kan handphone waktu dulu handphone gue kan biasa, sekali lagi prinsipnya dibuka. Lalu ada cewek ngechat gak jelas, nembak. Kata gue, waduh kata gue nih apaan nih, langsung pokoknya bikin puisi panjang. Lalu terakhir, sayang kamu udah makan belum? Aduh dalam hati gue kan, gue lagi main bola tuh, langsung mama gue bilang, siapa ini Anggi Maringan? Aku gak tahu, itu temen aku. Kamu udah pacaran? Kagak, bukan itu gak jelas itu. Makanya gue saking paniknya yang bener-bener orang gak jelas nih cewek. Itu langsung gue ambil SIM cardnya, gue patahin, gue tulis dulu nomor-nomor yang ada, gue patahin tuh. Gue ganti nomor. Kenapa jadi lu yang sengsara gitu? Kan tinggal di ini aja, apa sih namanya? Di blok aja tuh orang. Aduh, Nggak tahu caranya ya? Belum tahu. belum tahu betul. Searching. Tapi emang soalnya gue gak pernah ngeblok orang, gue juga bener gak tahu sih. Oh, bener gak tahu. Gue gak pernah ngeblok nomor orang. Oh. Ya walaupun gue sering diblok. Masa? Iya. Gue kayak temen gue kadang gitu anak remaja. Bang Anggi dia lagi live di YouTube, di Gelo ada gak? Gak ada. Oh berarti lu diblok Bang gitu kan. Bang Anggi di status dia di WhatsApp kayak gini. Di lu ada gak? Oh gak ada. Berarti pertama gue diblok atau yang kedua dia gak nge-save nomor gue sengaja. Nggak nge-save itu. Biar gak ketahuan gitu Iya. kan. Nah jadi apa namanya itu, karena nilai itu ditanamin oleh mama gue, bahkan maaf ya gue pernah dikatain sebagai pelacur sama mama gue gitu. Padahal apa sih? Gue ngerangkul kakak gue kan wajar dong dia kakak gue. Tapi ya gitu, jangan kayak gitu, kayak pelacur kau. Waduh tajam tuh, nangis bro. Tapi akhirnya iya ya. Betapa mama gue sangat mengingini, keluarga gue punya nilai sangat mengingini, hargai lawan jenismu itu. Hargai. Nanti kalau udah nikah sikat, jangan ada yang tinggalin kalau udah nikah. Tapi sebelum nikah hargai betul-betul, jangan sembarangan pegang tubuhnya atau apapun. Akhirnya nilai itu, nah sekali lagi nilai itu gue serap dalam hati dan pikiran gue. Sehingga ketika gue di kampus, bahkan dalam dunia rohani pun, ketika ada yang kayak gini, Bang Anggi goncengin dong ke sana segala macam. Gue bilang enggak, kaget mereka. Hah? Ada yang kayak gini. Makanya kalau teman-teman ke Battle, itu teman-teman terkenal tuh GKI itu mantap betul punya nilai. Tapi serba banyak yang mau menyerap itu dalam hati dan pikirannya. Nah banyak kita karena terlalu sering untuk meng-compare dengan gereja lain, akhirnya nilai ciri khas dari keluarga kita, keluarga rohani dan keluarga badani kita, nggak terserap dalam hati dan pikiran. Lebih suka yang ngikutin nilai-nilai yang lain. Karena nggak usah deh ngomongin cinta. Tato, boleh tato nggak? Boleh nggak? Iya, enggak. ayo kita ke gereja di Jakarta, disiapin namanya buat tato. Tulisannya Yesus Kristus, ayo. Iya, ntar tulisannya kayak Gereja Kemenangan Indonesia tato. Wow, gambar sini Yesus Kristus. Disiapin sama gereja. Nah lu, gimana tuh? Karena itu nilai dari dia. Yang seperti saya katakan, mungkin teman-teman terlalu asing ngomong nilai sekularisme, sekuler itu. Itu udah naik masuk tuh ke gereja. Masuk, makanya kita ada equipping leadership. Waduh, Promosi. bagus. Karena supaya nilai sekularistiknya itu nggak masuk. Tapi nolaknya juga dengan bagus, nggak langsung bilang, hei yang peluk-pelukan nggak kudus, nggak gitu juga, cara pendekatannya beda-beda. Makanya saya di remaja gini, you sudah punya pacar, ngomong sama saya. Kalau you ngomong sama saya bertanggung jawab penuh atas pacaran kalian. Saya akan bertanggung jawab penuh. Kalau kamu nggak ngomong, kalau kamu bablas saya nggak tanggung jawab. Lah kamu nggak pernah ngomong sama saya. Saya bilang, tapi kalau kamu ngomong saya akan bantu segimana caranya. Supaya hubungan kalian baik, supaya hubungan kalian tetap dalam jalurnya Tuhan. Supaya someday ketika kalian nanti menikah benar-benar mendapat berkat dari Tuhan. Tapi kalau kalian ngomong diam-diam ya sudah, saya nggak bisa ngomong apa. Sama, papa mama kita nggak bisa ngomong apa kalau kita nggak mau terbuka dong. Yap. Nah makanya akhirnya jadi apa adanya tanpa perlu takut dihakimi orang lain.
Nilai ini mulai masuk di remaja, saya nggak tahu muda dewasa muda, makanya anak remaja ada, nongkrong kita kan. Nongkrong, dia taruh kakinya, langsung ngerokok. Wah, hati sakit bro. Wah, gue mau nangis, Tuhan kok kayak gini. Amat anak remaja gue. Lalu dia bilang, Bang Anggi, gue capek bang, ngerokok diem-diem. Gue capek mabuk diem-diem. Nih depan lu gue mabuk, nih depan lu gue ngerokok bang. Tapi gue mau pulih bang. Wah, itu gue pikir nilai yang bagus. Karena dia jadi apa dia, dan gue gak ngakimin dia. Gue gak ngakimin, bilang, lu udah sesat. Enggak. Tapi gue bilang, lu tau gak itu salah? Tahu bang. Lalu lu kenapa? Lu gak tahu sih bang, pacar gue diambil orang. Jadi gue ngelapiasin dengan ngerokok dan mabuk. Nah, akhirnya gue tahu kan, cara memulihkan dia, pulihkan hubungan yang dulu. Ketika pulihkan hubungan yang dulu dengan pacarnya yang diambil orang, maka rokok dan juga alkoholnya akan dibuang. Daripada saya teriak-teriak, itu alkohol, itu mabuk, dosa, itu aduh segala macam. Mental tuh bisa. Akhirnya mental. Karena sekali lagi nilai sekularistik itu sudah masuk ke gereja tanpa disadari. Nah, itu sebabnya para pengurus remaja, pengurus muda-mudi dewasa muda, dan para ketua departemen peka nih dengan nilai ini, dengan keadaan zaman. Peka gitu, benar-benar hati-hati. Peka betul, peka. Supaya akhirnya ketika kita menyampaikan value, bukan nilai, bukan penghakiman yang keluar. Tapi sebenarnya ketika kita menyampaikan value, cinta kasih yang kita keluarin. Bahwa value ini baik buat kamu, baik buat keluarga kamu, baik buat hubungan kamu ke depan. Seperti itu. Wow, tepuk tangan teman-teman. Wow, keren. Jadi emang sebenarnya tuh perannya tuh dari gereja sama keluarga tuh emang penting, tapi lebih penting lagi kita nyerapnya kan, dan kita bawa keluarnya. Betul. Oke, kayak gitu tuh Pak. Tapi karena memang gini karena mungkin tidak ditanemin dari kecil kali ya. I don't know, nggak tahu ya, karena gue emang kelahiran GKI, gue lahir keluarga masuk GKI. Jadi nilai GKI itu terserap dalam otak dan hati itu. Dan keluarga pun menyerap nilai itu ya. I don't know gimana kita gitu, tapi memang itu jadi menyerap nilai-nilai itu. Oke, gue teringat boleh ya sedikit tambahan. Jadi waktu kemarin gue ngajar training, gue buka tanya jawab. Lalu ada yang nanya kayak gini, Bang apa sih buktinya kalau kita bertobat? Simpel gak pertanyaannya? Coba kalau ditanya kayak gitu, jawabannya apa? Apa bukti kalau saya sudah bertobat? Kalau gue nih ya, Ya. ini gue udah lahir baru dan udah di sini. No, lu sudah lahir baru, sudah di GKI, tapi lu jatuh dalam dosa. Lalu lu bertobat, lalu ditanya apa buktinya kalau lu udah bertobat? Ada yang bisa jawab? Dari Tara dulu. Buktinya adalah, ada teman-teman yang bisa jawab? Tolongin gue, tolongin. Apa bukti? Ini simpel loh. Coba, pertanyaan simpel kan nih. Apalagi udah pada lulusan training. Coba, ada yang bisa jawab? Apa buktinya kalau dia sudah sudah jatuh di lubang yang sama kali? Nggak jatuh dalam lubang yang sama. Oke. Ada lagi, Pati? Berbuah. Orang Apa? di sekitar ngelihat. Orang sekitar melihat. Apa? Berbuah. Apa? Berbuah. Berbuah apa tuh? Ya, ketika dia udah bertobat, dia pasti kayak memberikan hidupnya untuk Tuhan gitu kan. Keluar buah mangga dari perutnya. Banyak, memang ada kurang lebih 7 saya buat. Damai sejahtera, dia nggak jatuh dalam lubang yang sama, ada perubahan. Tapi ada 2 yang gue dapat bukti dia bertobat. Pertama, dia menjunjung tinggi yang nama Yesus Kristus. Dia benar-benar menghargakan Yesus Kristus itu. Yang kedua, dia menghargakan firman Tuhan. Jadi besok khotbah nih ya, atau sekarang dengar khotbah, menghargakan gak nih? Ketika Pati, Tara, dan saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau nggak menghargai, berarti kita belum bertobat. Besok Bapak Gembala khotbah nih, tentang kebangkitan. Seberapa kita menghargai Tuhan. Dan bilang, Bang Anggi, Pak Gembala khotbah lama. Gereja Reform 2 jam khotbah. 2 jam, melek semuanya. Khotbahnya nggak ada lucu-lucunya, betul kagak ada lucu-lucunya. Kagak ada panclan-panclannya Tar. Itu bener-bener dia duduk pakai stola. Itu duduk pakai stola gitu kan. Ngomong 2 jam. Ngantuk di mata kagak. Makanya saya salut sama orang-orang Reform daripada orang Pentakosta. Jadi kenapa? Karena dia ngerti banget. Saya menghargakan firman Tuhan itu. Nah, bukti gimana caranya supaya benar-benar nanti ketika di luar kita aman, tidak jatuh dalam dosa seks dan lain-lain. Hargakan firman Tuhan, benar-benar serap itu. Benar-benar ini penting Tuhan. Walaupun mungkin pengkhotbahnya kagak buat lucu Tuhan. Ya kan kadang jemaat gitu, cari yang lucunya, bukan intinya. Makanya ketika saya bercanda dari zaman kan kerap kali saya bercanda anak-anak remaja, saya bilang gini, lu sih kayak Baal lu. Dia marah. Kok marah? Dia marah gitu. Apa sih Bang, gue nyembah Tuhan? Padahal Baal itu kan dalam konteks apa? Kalau kita ngomongin Baal di GKI, konteksnya apa?
ini. Be Enggak juga ya. Bebas. Kami bercandaan cabang udah kayak gitu. Ah lu mah pengennya baal lu. Artinya apa lu pengennya bebas. Oh enggak ya? Oh iya, Oh artinya berarti itu. Ya? nggak nancep di sini nilai itu. 2 minggu lupa gembala bilang baal itu pengen bebas. Makanya percandaan kita udah kayak gitu di cabang. Ah lu mah udah nggak pengen lagi, lu PW pengennya baal. Itu ketawa tuh. Iya bang, gue bukannya pengen bebas bang, kayak gitu. Karena nilai itu tertancap bener-bener bahwa orang yang pengen bebas itu disebut baal, penyembah baal. Oh ini Sebal-bal nggak lu. tertancap ya? Oh saya tidak tahu. Sebebas-bebas lu aja udah. Tapi nggak tertancap di otak kalian. Gua mungkin dapatnya sih bukan di situnya sih, Apa? mungkin di ininya sih. Maksudnya berontak ya apa ya jadinya? No, baal itu kan artinya ketika kita belajar tidak ada tuntutan moral, pengennya bebas. Boleh namanya seks, disiapin pelacuran bakti di rumah ibadah. Itu kalau nggak salah 2 kali Pak Gembala khotbah itu masa nggak nancep? Itu jadi candaan tuh. Kenapa? Karena dia menghargakan firman itu. Bukan masalah Anggi Maringan yang khotbah sehingga dia menghargakan. Saya rasa tidak, karena di cabang itu saya kan khotbah sekali. Yang minggu depannya siapa lagi? Tapi udah bercandanya, kalau udah bercandanya kayak gitu berarti udah nancep tuh di otaknya. Aduh, tata bang, gue masih baal bang. Bukan dia penyembah baal, tapi dia pengen bebas. Itu kan ajaran yang keren itu. Teman-teman saya bilang, wah gila Anggi, betul ya. Selama ini kita pikir kita bukan nyembah baal, bukan nyembah patung, tapi spirit bebas itu ada pada kita. Itu jadi candaan sekarang tuh. Ah lu mah baal lu, bukan lagi tim PW lu gitu kan. Bayangin tim PW bandingannya sama baal. Kenapa? Karena tim PW kan tau lah ya 2 jam doa segala macam. Tapi kalau baal kan bebas, ngapain doa? Gitu kan, malah disiapin pelacuran bakti. Nah saya berharap sih teman-teman, nilai penghargaan terhadap firman itu tinggi atas anak remaja, muda-mudi, dewasa muda. Amin. Hargakan bang, khotbahnya bang 1,5 jam, hargakan betul-betul. Ini yang pengkhotbah tahu lah ini Bang Jo, siapa lagi pengkhotbah di sini. Ngerti betapa sulitnya buat khotbah itu. Cari tuh, merutuk tuh kaki tuh. Bahkan buat talk show ini pun gue tadi yang nyiapin khotbah. Jadi gara-gara buat talk show ini bener-bener cari Tuhan, apa sih mas tempat perlindungan ini Tuhan. Cari betul-betul. Harga ini tuh, kalau kita menghargakan itu, maka itu akan nancep, terserap di hati, kok hati ini ya. Di hati dan pikiran kita. Betulan, nancep. Nanti kalau ada cowok-cowok, ada cewek bilang, goncengin gue dong. Kalian bilang, no. Lalu lu jahat banget sih kan, kasih itu dibuktikan. Oke, gue pesenin lu Grab, gue tuntun dari belakang. Gue ngakuin itu. Ya gue memang dihina juga lu. Apa sih demi agama lu gak cinta orang lain? Ya gue bilang, ya udah yuk. Aku pesenin Grab, saya tuntunnya dari belakang. Sampai rumah ya sudah saya pergi balik. Lu berarti lebih percaya sama abang Grab daripada yang namanya sama kita. Seperti itu. Lah kalau dia naik sama abang Grab, tidak ada menimbulkan syak. Tapi gue udah naik sama Anggi Maringan, udah auto semuanya. Lihat, wah si Anggi boncengan. Bang ini tapi lebih percaya sama abang Grab. Tadi saya bilang kalau dia goncengan sama saya akan menimbulkan syak. Batu sandungan buat orang lain. Tapi kalau dia sama abang Grab, karena dia tahu Grab tuh kerjanya memang untuk mengantar penumpang. Lalu ada saya di belakangnya nemenin dia, oke gak jadi masalah gitu. Tapi saya kan gak berdua goncengan. Saya menunjukkan kasih dia, tapi saya tetap menjaga kekudusan saya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nilai-nilai dari GKII dan nilai dari keluarga terserap dalam hati dan pikiran. Wow, tepuk tangan teman-teman. Nah, jadi malam ini yang bisa kita ambil nih sebenarnya tadi kan obrolannya udah cukup panjang nih. Dari hubungan, dari tempat perlindungan yang itu adalah rumah dan bisa gereja. Nah itu tuh sebenarnya itu cukup penting juga peran dari rumah dan gereja. Cuman balik lagi sekarang ke kitanya nih kalau gue yang ambil tadi Pat. Tergantung gimana kita menyerap ilmu-ilmu atau pengajaran-pengajaran yang udah diajarkan sama dari orang rumah atau dari gereja gitu. Jadi ya mungkin kita bisa menjadi pasukan-pasukannya dan terkait pasukannya GKI. Maksudnya kita di luar pun ya menjalankan nilai-nilai GKI gitu loh. Membentengi kita. Yap. Jadi itu juga yang bisa nanti di luar itu nahan kita buat yang kayak Anggi bilang tadi tuh kayak misalkan pokoknya hidup kekudusan lah gitu lah intinya. Jadi bisa berguna di kehidupan di luar. Gak nyaman jadinya Tar. Gak nyaman gimana tuh? Kalau udah biasa dengan yang bersih, ketika kotor gak nyaman. Yap, bener. Gitu, jadi memang Bang subjektif betul, subjektif. Karena memang kekristenan itu bukan objektif hitam putih. Kita bukan agamawis. Tapi subjektifnya hati nurani. Waduh itu lebih dalam daripada objektifnya hukum. Subjektif hati nurani lebih tajam, kenapa? Hati nuraninya langsung sama Tuhan, gila gak tuh? Iya. Gitu sih. Oke, terima kasih buat Anggi, tepuk tangan buat Anggi.
Wow. Ya, jadi teman-teman itu dia tadi yang udah kita bisa sampaikan, sedikit kita ngobrol-ngobrol tadi. Nah, setelah ini kita mau berdoa, Nggi. Kita berdoa dulu, nanti mungkin Anggi bisa pimpin supaya teman-teman ini juga bisa menyerap dan mengerti apa yang udah disampaikan pada malam ini. Yuk kita boleh Kita langsung boleh berdoa bangkit aja. berdiri, imam musik, boleh ada imam musik. Nah teman-teman, pada dasarnya kasih itu lebar, panjang, sangat luas. Dan kasih itu baik adanya. Ya, nanti minggu depan Bang Jerry akan khotbah, ada 4 kasih, ada agape, ada storge, philea, sama eros. Eros itu yang seks itu nggak salah. Itu bagus. Bahkan kasih kita sama Tuhan pun dikatakan eros. Wow. Ya, betapa, karena kasih eros itu artinya kita menyatukan diri dengan orang lain. Kasih eros kita dengan Tuhan, kita menyatukan diri dengan Tuhan. Tapi yang terpenting daripada itu, kita masukkan nilai-nilai kebenaran dalam hati dan pikiran kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi Tuhan, menjadi, amin, amin, seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna, sempurna dalam seluruh. Sekali kita katakan menjadi, to be like Jesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna, sempurna dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Cinta kasih kami dapatkan di dalam-Mu. Pemeliharaan kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Shana Maya Nama Shena Masi. Haleluya, haleluya. Shana Mata Kaya Nama Ya Nama Shi. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. So thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Shana Maya Nama Shana. Shana Maya Nama Ya Ralamasi. Haleluya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, maka kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Dalam tinggal diam dan tenang dalam tempat perlindungan, yaitu gereja, yaitu keluarga, yaitu Tuhan yang terutama, di mana ada cinta kasih dan pemeliharaan, maka kita bisa menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. To be like Jesus, jadi seperti Yesus. Seraplah nilai-nilai itu dalam hati dan pikiran kita. Hormati betul Tuhan. Teman-teman, gak kebetulan hari ini orang bilang Sabtu Suci, besok ada kebangkitan. Kalau usah teman-teman lihat di kalender teman-teman, tidak ada tulisan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada. Coba soal cek hari Minggu, pasti gak ada tulisan Yesus Kristus bangkit, Isa Al-Masih bangkit, gak ada. Karena tahun 66 Indonesia sengaja memutuskan itu. Karena dia gak ingin masa Tuhan yang lain mati, Yesus sendiri bangkit. Tapi apapun kata orang,
apapun cara orang untuk menutup bukti bahwa Yesus bangkit, Tuhan kita tetap bangkit. Dia tetap dan sudah bangkit. Karena dia bangkit ada hari esok. Sebabnya berbaliklah, kembalilah kepada Tuhan. Kalau sekarang kita belum menghargai keluarga kita dengan sungguh, hormati keluarga kita, sayangi keluarga kita. Kalau kita kerap kali tidak menghargai lawan jenis kita, teman kita dengan baik, hormati dia. Laki-laki hormatilah wanita, walaupun kau gak kenal dia. Walaupun dia sahabatmu, hormati dia. Jangan sentuh hal yang gak pantas kau sentuh. Perempuan hormati laki-laki. Kekurangan apapun laki-laki itu. Mungkin laki-laki itu gak pinter. Mungkin laki-laki itu gak cerdas. Mungkin pengetahuannya gak tinggi. Mungkin sekolahnya gak tinggi. Hormati laki-laki itu. Apalagi kalau dia pemimpin, hormatilah. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Makasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Shanamaya nama shanamaya lalawasi. Haleluya Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau, ya, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. One more time kita katakan menjadi, yes, seperti Kau. Kami hargai Engkau, kami hargai firman-Mu Tuhan. Setidak enak apapun, sesakit apapun, kami hargai Tuhan. Kami lakukan, kami serap dalam hati dan pikiran kami. Semengganggunya kenyamanan kami serap. Kami ambil dalam hati dan pikiran kami. Dalam seluruh hidupku. Makasih buat Tuhan tempat perlindungan kami. Makasih ada gereja Kemenangan Iman Indonesia, tempat perlindungan kami. Kami tahu gak enak, kadang diteriakin dari atas mimbar. Gak enak ditegur, gak enak rasanya khotbah 1,5 jam. Rasanya sakit, mengganggu kenyamanan kami. Tapi kami tahu Tuhan, itu baik buat kami. Itulah perlindungan kami ketika kami kekerjaan nanti. Itulah perlindungan kami ketika kami sekolah. Itulah perlindungan kami ketika kami membangun hubungan dengan teman sahabat kami. Supaya kami menghargai orang lain, dan itulah perlindungan yang Tuhan berikan. Makasih juga buat keluarga yang ada. Teman-teman, saya berdoa di Sabtu sunyi ini dan besok kita akan melihat kebangkitan Tuhan. Kita ambil waktu untuk rekonsiliasi dengan keluarga kita. Ayo be yourself, jadi apa adanya. Jangan perlu takut dihakimi dalam keluargamu. Kalau itu kau lakukan maka gak sulit untuk kita be yourself di gereja. Tanpa perlu dihakimi, tanpa perlu takut dijauhi. Karena kita tahu keterbukaan awal pemulihan. Keterbukaan awal pemulihan. Aku berdoa Tuhan, kiranya pulih semuanya hubungan-hubungan tempat ini. Karena mereka tahu kemana mereka harus lari. Karena mereka punya tempat perlindungan. Yaitu Tuhan, yaitu gereja, yaitu keluarga. Tempat perlindungan mereka semuanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Materaikanlah firman-Mu Tuhan. Materaikanlah firman-Mu. Kau iblis tidak berkuasa, kami tolak, kami satakan di dalam nama Yesus. Tidak ada bagian-Mu setan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak ada bagian-Mu iblis, demi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang siap untuk terus berlari ke tempat perlindungan. Sama-sama kita berkata, kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk, silakan duduk.